Assalamualaikum teman-teman cerita malam. Kali ini saya akan membahas cerita horor tentang kisah desa yang tidak ada di peta, yang dirasakan langsung oleh supir bus saat mengantar para penumpang saat tengah malam. Bagaimana cerita selengkapnya? Selamat menyaksikan. Pada suatu malam di tahun 1998, seorang supir bus bernama Harjo mendapat pengalaman yang tidak bisa ia lupakan seumur hidupnya. Pak Harjo biasa mengemudi bus antar kota jalur Jawa Tengah, Jawa Timur. Rute panjang melewati hutan, melewati sawah, dan jalan berliku yang kadang sunyi tanpa penerangan. Bus yang dikemudikan Pak Harjo malam itu penuh dengan penumpang. Udara lembab, hujan baru saja reda, dan kabut tipis. Hujan turun dari lereng gunung. Jam menunjukkan pukul 00.40. Ketika bus mulai memasuki jalur hutan di daerah yang jarang dilewati kendaraan lain, seharusnya jalan itu lurus. Akan tetapi malam itu Pak Harjo menemukan persimpangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Jalan bercabang ke kiri, ditandai gapura tua dari kayu berlumut dengan ukiran yang sudah rapuh dimakan waktu. Anehnya, papan petunjuk arah tidak ada, hanya cahaya redup seperti lampu-lampu desa di kejauhan. Beberapa penumpang yang tampak orang lokal berkata, "Pak, lewat jalan sini saja. Jalannya lebih cepat. Tembus ke jalan utama," kata penumpang itu. Karena tidak ingin membuat penumpang kecewa, Pak Harjo membelokkan busnya ke jalan itu. Tak lama kemudian, bus memasuki sebuah desa. Anehnya, meski sudah hampir jam 1 malam, desa itu masih ramai. Lampu-lampu rumah menyala terang. Terdengar suara gemelan halus dari kejauhan, dan beberapa orang terlihat duduk-duduk di warung, seperti sedang merayakan sesuatu. Desa itu indah. Rumah-rumahnya kayu jati tua, atap rumbia dengan pagar bambu. Namun, ada sesuatu yang janggal. Semua orang di desa itu berhenti melakukan aktivitas ketika bus melintas. Mereka semua menatap dengan wajah tanpa ekspresi, namun mata kosong, seolah-olah hanya tubuh yang bergerak tanpa jiwa. Seorang penumpang wanita berbisik lirih, "Pak supir, jangan berhenti di sini, terus saja," kata wanita itu. Tiba-tiba mesin bus mati sendiri di tengah jalan desa. Semua lampu padam. Dari arah kanan terlihat warung kecil dengan lentera minyak bergoyang diterpa angin. Seorang lelaki tua keluar dari warung itu. Tubuhnya bungkuk, matanya merah berair. Ia melambaikan tangannya, memberikan isyarat agar supir turun. Pak Harjo gemetar, tapi ia terpaksa turun untuk menyalakan mesin bus dari luar. Lelaki tua itu mendekat dan berbisik, "Kalian tidak seharusnya lewat di sini. Cepat pergi sebelum mereka tahu kalian masih hidup," kata kakek itu. Harjo bingung, tapi belum sempat bertanya lebih jauh, lelaki itu menghilang begitu saja. Bukan pergi, melainkan benar-benar lenyap dari depan mata. Detik berikutnya, lonceng besar berbunyi dari arah balai desa. Deng, 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 bunyi 3 kali. Suaranya berat, menggema ke seluruh penjuru. Begitu lonceng itu berbunyi, semua penduduk desa serentak menoleh ke arah bus. Senyum tipis melebar di wajah pucat mereka. Penumpang panik, beberapa berteriak histeris.
Harjo berusaha menyalakan mesin bus lagi, dan entah bagaimana mesin menyala dengan raungan keras. Ia langsung menginjak pedal gas. Saat bus melaju kencang, penumpang melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Orang-orang desa itu berlari kencang mengejar bus, tapi kaki mereka tidak bisa menjejak tanah. Tubuh mereka melayang sedikit, bergerak cepat seperti bayangan hitam. Bus pun melaju secepat mungkin menebus kabut. Setelah sekitar 10 menit, tiba-tiba jalan kembali normal. Pak Harjo melihat papan jalan yang familiar, persis di jalur yang seharusnya ia lewati. Semua penumpang pun terdiam. Mereka tidak tahu bagaimana bus bisa kembali ke jalur utama. Yang lebih aneh, ketika Harjo mencoba mencari di peta dan bertanya kepada warga sekitar, tidak ada seorang pun yang tahu tentang desa itu, dengan gapura kayu dan rumah jati tua. Jalur bercabang ia lihat malam sebelumnya juga lenyap. Beberapa hari kemudian, seorang dukun tua di daerah itu bercerita, "Dulu ada desa di sana, tapi seluruh warganya mati karena wabah misterius puluhan tahun lalu. Sejak itu desanya hilang dari peta. Hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat desa itu. Biasanya yang sedang tidak baik-baik saja atau yang tak sengaja lewat tengah malam. Kalau berhenti terlalu lama, mereka akan ikut menjadi penghuni desa selamanya," kata dukun itu. Hingga kini, kisah tentang desa yang tidak ada di peta masih menjadi misteri di kalangan supir bus malam dan para perantau. Tidak ada bukti nyata, tapi banyak yang pernah melihatnya atau mengalaminya. Setiap kali bus malam melewati jalur hutan itu, supir-supir selalu ingatkan, jangan pernah belok melihat jalan bercabang dengan gapura tua. Sebab bisa jadi yang kau datangi bukan desa manusia, melainkan desa arwah yang menunggu tamu baru. Nah, itulah geng, kisah horor tentang kisah desa yang tidak ada di peta. Bagaimana menurut kalian? Semoga kalian suka, dan terima kasih.